Bumbu dapur satu ini, yaps, bener banget yaitu kunyit. Ternyata kunyit ini bagus banget nih teman-teman untuk kesehatan. Gimana cara mengolah kunyit dan apa saja nih manfaat kunyit bagi kesehatan? Yuk simak video berikut ini. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa follow IG saya di sini atau di sini @wedelia Sadina Putri. Kalau kalian punya masalah kesehatan, mau konsultasi boleh silakan DM saya, nanti saya bales ya. Teman-teman jangan lupa di subscribe nih, subscribe dulu ya channel saya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari saya kalian bisa langsung nonton. Like, komen, dan share juga video saya sebanyak-banyaknya. Semoga video saya bermanfaat. Tanaman herbal ini sudah digunakan secara turun-temurun nih sejak zaman nenek moyang kita, digunakan sebagai obat-obatan tradisional. Di dalam kunyit itu terdapat banyak sekali kandungan seperti curcumin, kemudian minyak astiri, tanin, saponoid, dan juga masih banyak zat-zat yang bagus nih terkandung di dalam kunyit. Nih, saya tulis di bawah ya kandungannya. Nah, kandungan-kandungan yang banyak banget terdapat di dalam kunyit itulah yang berkhasiat nih untuk kesehatan kita sebagai antioksidan, sebagai antikoagulan, kemudian bisa juga nih sebagai antiinflamasi atau peradangan, dan juga bisa sebagai antimikroba serta anti hepatotoksik yang sangat bagus nih untuk kesehatan tubuh kita. Jadi apa aja nih manfaat dari kunyit itu? Yang pertama, dia dapat meredakan peradangan. Nah, tadi kan kunyit itu mengandung curcumin ya. Curcumin yang terkandung di dalam kunyit ini terbukti nih secara ilmiah dapat membantu mengurangi peradangan atau sebagai anti peradangan nih. Serta dia dapat membantu mengurangi nyeri yang disebabkan oleh peradangan itu. Nah, curcumin ini tadi bekerja dengan cara memblokir sitokin yang merupakan zat peradangan dan juga enzim-enzim yang menyebabkan inflamasi atau peradangan di tubuh kita. Jadi kerjanya diblokir. Dan ada juga nih teman-teman, secara ilmiah nih sebuah penelitian menunjukkan bahwa penderita osteoartritis yang mengkonsumsi sekitar 1000 mg kunyit itu perharinya menunjukkan perbaikan gejala dari osteoartritis itu. Selain itu, mengkonsumsi sekitar 40-50 mg ekstra kunyit setiap harinya itu akan membantu mengurangi gejala pada pasien osteoartritis dan juga itu akan memperlambat nih perkembangan dari pasien-pasien yang menderita osteoartritis itu. Selain dikonsumsi nih secara oral gitu ya lewat mulut kita, ada juga nih kalau misalnya ada salep yang mengandung curcumin itu juga ternyata bisa mengurangi nih gejala peradangan atau nyeri yang diderita oleh pasien-pasien osteoartritis kalau salep itu dioleskan nih di bagian sendi-sendinya yang nyeri. Jadi fungsi kunyit itu terbukti nih ya secara ilmiah sebagai anti peradangan. Kemudian fungsinya yang kedua itu adalah dapat melindungi jantung kita. Wah, itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Sebuah penelitian sebelumnya mengatakan bahwa apabila mengkonsumsi curcumin itu setiap harinya itu dapat meningkatkan nih fungsi endotel dan juga membran tipis pada jantung. Membran itu selaput tipis yang ada pada jantung. Itu ditingkatkan nih fungsinya dengan mengkonsumsi curcumin. Nah, membran dan juga endotel yang ada pada jantung ini nih sangat penting nih mengatur tekanan darah yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kalau misalnya kita rutin mengkonsumsi curcumin, otomatis ya fungsi dari endotel di jantung bagus, jantung kita makin sehat dan juga kita akan berkurang nih resiko terkena penyakit-penyakit jantung. Yang ketiga, itu dapat mengatasi gangguan saluran pencernaan. Jadi, salah satu fungsinya lagi itu kalau misalnya teman-teman memiliki gangguan asam lambung, itu kalau kita mengkonsumsi curcumin ini rutin, itu juga bisa bagus nih untuk mengurangi gejala-gejala yang disebabkan karena kenaikan dari asam lambung tadi. Nah,
kalau penderita asam lambung nih, kalau kalian penderita asam lambung itu sangat bagus nih dicoba untuk mengkonsumsi kunyit ini secara rutin ya. Selanjutnya, yang keempat, ternyata kunyit ini dapat membantu mengurangi gejala-gejala depresi. Karena masih dari kandungan curcumin tadi ya, si curcumin ini ternyata memiliki efek antidepresan nih. Wah, sangat bagus banget nih si curcumin. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Phytotherapy Research, itu dikatakan bahwa ada pasien-pasien yang menderita depresi nih diberikan 20 mg fluoxetine setiap hari dibandingkan dengan pemberian 1000 mg ekstrak curcumin setiap harinya selama 6 minggu. Nah, semua kelompok tadi itu menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam mengatasi depresinya. Jadi, gejala-gejala depresi itu berkurang nih teman-teman dengan mengkonsumsi 1000 mg ekstrak kunyit setiap hari. Berdasarkan penelitian itu ya. Jadi kalau teman-teman nih, kalau kayaknya saya memiliki mood yang agak kurang baik nih akhir-akhir ini, coba deh rutin konsumsi kunyit karena kan dia mengandung curcumin ya. Nah, rutin mengkonsumsi kunyit setiap hari, kita lihat apakah ada perbaikannya. Karena berdasarkan penelitian itu mengalami perbaikan nih untuk menurunkan gejala-gejala depresi. Yang kelima, fungsinya adalah untuk pengobatan pasien-pasien yang menderita rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis atau gangguan peradangan pada sendi secara kronis itu biasanya menyebabkan keluhan yang tidak nyaman dan juga nyeri ya. Jadi ada juga nih teman-teman penelitian tentang pasien rheumatoid arthritis ya. Jadi diberikan 500 mg ekstrak curcumin dan juga dibandingkan nih dengan pasien rheumatoid arthritis yang diberikan 50 mg natrium diklofenak. Natrium diklofenak nih obat anti-inflamasi atau anti nyeri yang non steroid ya. Jadi kedua obat ini diberikan selama 8 minggu. Dan dilihat perbaikannya, ternyata dari kedua kelompok ini ditemukan perbaikan yang signifikan nih untuk mengurangi gejala-gejala dari pasien rheumatoid arthritis dan juga serta mengurangi nih pembekakan pada sendi yang terjadi pada pasien ini. Jadi memang curcumin ini udah terbukti ya secara ilmiah fungsinya sebagai anti peradangan. Dan kalau misalnya nih teman-teman juga memiliki gejala kayak nyeri-nyeri sendi sedikit gitu ya, coba rutinin konsumsi kunyit atau yang mengandung curcumin ini, itu juga bagus nih untuk mengurangi gejala-gejala nyeri pada sendi kalian. Yang keenam, tentu saja curcumin ini atau kunyit ini berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan pada wanita. Apa aja masalah kesehatan itu? Yang pertama, kunyit ini dari zaman dahulu kala ini udah terkenal nih di kalangan para wanita, para nenek moyang kita ya. Jadi kunyit ini bisa membantu kita untuk melancarkan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita, sehingga juga diharapkan dia membantu melancarkan menstruasi kita nih pada setiap bulannya untuk para wanita gitu ya. Jadi kalau teman-teman memiliki siklus menstruasi yang mungkin tidak teratur atau kayaknya hormonnya ini agak kurang bagus nih, moodnya agak swing nih, coba deh rutin nih konsumsi kunyit gitu ya, setiap harinya campurin di masakan gitu ya, atau dibikin minuman. Nanti kita bahas cara mengolahnya ya. Nah, itu dikonsumsi secara rutin itu akan membantu nih memperlancar hormonal kita dan juga memperlancar menstruasi kita. Selain itu, pada beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa apabila mengkonsumsi kunyit secara rutin itu akan membantu nih menunjukkan perbaikan yang positif pada pasien-pasien yang menderita PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, ataupun pasien-pasien endometriosis. Jadi, kalau teman-teman yang memiliki penyakit PCOS atau endometriosis, coba deh sering-sering juga nih konsumsi kunyitnya. Kemudian bagi tubuh wanita yang akan mengalami dari premenopause menuju ke menopause, itu curcumin ini bagus sekali nih untuk menurunkan gejala-gejala yang dialami oleh wanita pada saat tubuh mengalami masa-masa premenopause.
Misalnya dia akan membantu nih mengurangi gejala nyeri sendi, gejala-gejala osteoporosis gitu ya. Kemudian mengurangi juga gejala hot flashes atau rasa panas gitu yang muncul pada wanita-wanita yang akan mengalami menopause. Jadi, kalau teman-teman nih yang udah usianya di atas 50 tahun, boleh juga nih kalau udah memiliki gejala-gejala premenopause, itu coba deh konsumsi kunyitnya secara rutin, dilihat apakah ada perbaikan atau enggak dari gejala-gejala premenopause tadi. Nah, ternyata kunyit ini bagus banget ya untuk kesehatan tubuh kita. Tetapi teman-teman perlu diingat, ternyata kunyit ini juga penyerapannya itu buruk oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, dia harus diolah secara benar dan juga tepat supaya manfaat kesehatan dari kunyit tadi bisa kita dapatkan. Video ini sampai di sini dulu. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video-video saya bermanfaat. Wassalamualaikum.